warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah duha rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita bersama, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Sesungguhnya semua makhluk bertasbih dan mendoakan orang yang menuntut ilmu. Ya, semua makhluk mendoakan, beristighfar untuk orang yang mau menuntut ilmu. Hatta al-hitanu fil bahri, sampai ikan-ikan yang di laut itu juga mendoakan orang yang mau talabul ilmi, ya, talabul ilmi. Dan orang yang meninggal dalam talabul ilmi insyaallah termasuk syahid, ya. Orang yang meninggal dalam talabul ilmi termasuk syahid. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, ya, di suatu jalan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Tapi ya sedikit, ya, tidak terlalu banyak orang yang ingin menuju surga, ya. Tidak sedikit, ya, tidak terlalu banyak orang yang ingin menuju surga. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat, artinya yang disukai oleh manusia. Wa huffatil jannatu, dan di neraka dan surga itu dipagari dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Kalau neraka, maka di sekelilingnya semuanya adalah yang disukai oleh hawa nafsu, sehingga banyak orang berkumpul di sana. Tapi kalau neraka, kalau surga dikelilingi, dipagari oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu, sehingga tidak banyak orang yang ingin ke sana. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit itu, orang yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang
bersyukur. Jadi tidak usah kecewa dengan jumlah yang sedikit, karena Allah juga mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bisa, yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan sebuah madrasah. Ramadan adalah sebuah sekolah yang alumninya itu adalah alumni terbaik. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat yang dibacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena memang ternyata Ramadan itu bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan atau puasa ternyata itu adalah sarana yang paling efektif untuk mencapai yang namanya ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan dan puasa itu adalah sarana yang paling bagus untuk menyiapkan seseorang menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, mungkin bisa dibuka surat Al-A'raf ayat 142. Surat Al-A'raf ayat 142 yang di situ mengisahkan tentang, coba Mas dibaca artinya. Cek. 142. Ya, 142. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata kepada Musa, saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Ya, taib. Di dalam ayat 142 itu dikatakan bahwasannya Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yang namanya miqat. Ya, miqat itu adalah ibadah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama 30 malam. Ya, selama 30 malam. Ya. Ya, dibuka aja. Laki-lakinya sedikit, ibu-ibunya yang banyak. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Taurat. Ya. Menerima Taurat, kitab suci bagi Bani Israel yang akan menjadi panutan, tuntunan syariat Bani Israel. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa ya untuk melakukan, ya, untuk menyendiri untuk menerima Taurat itu. Lamanya adalah 30 malam. 30 malam. Dan itu kenapa malam yang disebutkan? Ya. Kenapa malam yang disebutkan? Karena memang malam itu punya nilai tersendiri di dalam, ya, agama kita. Malam itu adalah sangat berharga. Kalau sholat sunnah, sholat yang paling afdal adalah sholat sunnah yang dilakukan malam hari, yaitu sholat tahajud. Ya,
Tidak semua orang bisa melakukan salat tahajud. Banyak orang bisa melakukan salat sunnah, zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, salat duha. Tetapi berapa orang yang bisa melakukan salat tahajud karena waktunya di tengah malam? Maka dalam ayat itu Allah menyebutkan malam, tapi maksudnya 30 malam, bukan hanya malamnya, tetapi 30 hari 30 malam. Nabi Musa alaihissalam itu berdiam diri di sebuah tempat untuk menerima kitab yang namanya kitab apa? Kitab Nabi Musa, kitab Taurat. Dan kondisi itu adalah Nabi Musa diwajibkan dalam keadaan berpuasa. Ya. Di dalam keterangan lain dikatakan bahwasanya Nabi Musa itu puasanya adalah di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu adalah bulan keberapa, Bu? Bulan Zulqa'dah bulan keberapa? Bulan 1, bulan 2, bulan 3? Hah? Setelah Syawal. Iya, setelah Syawal. Syawal bulan keberapa? Ya, Zulqa'dah. Ramadan bulan keberapa? Bulan ke-9. Syawal ke-10, Zulqa'dah ke-11, Zulhijjah ke-12, Muharram ke-13. Muharram 1, bulan kan cuma 12 ya. Zulqa'dah 30 hari. Nah, itulah syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa, mereka berpuasa selama bulan Zulqa'dah. Kemudian ditambah 10 hari. 10 hari di bulan Zulhijjah, di bulan haji. Maka dalam ayat itu dikatakan fatamma miqatu arba'ina lailah, maka sempurnalah miqatnya Musa itu 40 malam. 40 malam. Jadi Nabi Musa menerima kitab Taurat itu beliau melakukan puasa selama 40 hari 40 malam, ya, 40 hari 40 malam. Ini syariat Nabi Musa. Mereka syariatnya adalah tidak ada sahur, ya, tidak ada sahur. Jadi setelah berbuka maka masih boleh makan dan boleh minum sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Tapi kalau sudah tertidur, maka harus puasa lagi sampai maghrib besok. Ya, berbukanya tetap maghrib sama dengan kita, tetapi tidak ada sahurnya. Dan syariat yang seperti ini itu sama dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal-awal syariat Islam. Ya. Puasa kita, puasa Ramadan ini diwajibkan di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Bulan Rajab itu sebelum Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi puasa kita ini diwajibkan tahun kedua Hijrah di bulan Rajab, di bulan Rajab. Sebelumnya, ya, Nabi ketika datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa 10 Asyura. Asyura itu bulan apa? Muharram. Bulan Muharram. Lalu Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa? Karena pada hari ini Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Maka untuk
rasa syukur kami, maka kami berpuasa di hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami ini lebih berhak dengan Nabi Musa untuk mengikuti Musa dibanding kalian. Maka Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berpuasa 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Maka orang-orang Yahudi sangat bangga, kok syariat Nabi Muhammad ini tidak ada yang baru. Syariat Nabi Muhammad ternyata hanya ikut-ikutan kita. Menurut orang Yahudi di Madinah, salat ke Baitul Maqdis. Nabi salat 17 bulan itu ke Masjidil Aqsa, Palestina. Ya, kata orang-orang Yahudi, lah Muhammad tidak punya kiblat, kiblatnya kiblat kita. Ya, katanya agama Islam, tetapi kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Maka Nabi berdoa, dan akhirnya Allah menurunkan perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan atau 18 bulan Rasulullah SAW salat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian Allah memerintahkan salat ke Ka'bah, Baitullah. Ya. Kemudian orang Yahudi puasa. Ya, puasanya masih ikut kami. Ya, puasanya masih ikut kami. Kemudian Allah menurunkan kewajiban berpuasa bagi umat Muhammad, yaitu di bulan Ramadan, Kalau orang Nabi Musa tadi puasanya di bulan Zulqa'dah, 30 hari ditambah 10 hari di bulan Zulhijjah. Ya, maka jadi puasa itu adalah memang untuk menyiapkan seseorang menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa dengan puasa beliau, maka di akhir perjumpaan atau miqat beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Kalau nabi-nabi yang dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka terima kitab itu langsung jadi, langsung satu. Jadi mereka terima kitab itu langsung satu kitab, langsung semuanya ada di situ. Tidak seperti Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an turun berangsur-angsur. Kalau kitab Zabur, Taurat Nabi Musa, Zaburnya Nabi Daud, kemudian Injil dan suhuf-suhuf yang lain itu turun sekaligus. Ya, segala perintah dan larangan itu diturunkan sekaligus. Tapi syariat Nabi Muhammad, Al-Qur'an tidak. Al-Qur'an turun berangsur-angsur. Ya. Artinya puasa itu adalah menyiapkan seseorang untuk menerima segala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang sudah berpuasa, maka pada hakikatnya dia sudah siap menerima yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bulan Ramadan, sebelum menjadi bulan puasa, kurang lebih bulan Ramadan sebelum menjadi bulan puasa, maka bulan Ramadan sudah menjadi bulan Al-Qur'anul Karim. Bulan Al-Qur'anul Karim. Jadi pengantar maksudnya adalah bulan Ramadan ini adalah bulan atau puasa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menyiapkan rohani kita, menyiapkan jiwa kita untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menerima Al-Qur'anul Karim ini. Jadi ibarat
kupu-kupu yang melakukan apa namanya itu? Ya, dari kepompong akan menjadi kupu-kupu itu mereka harus puasa dulu, ya, sehingga jadi ulat yang menakutkan keluar menjadi kupu-kupu yang indah, ya, kupu-kupu yang menyenangkan orang lain. Kalau ulat bikin gatal, kupu-kupu menyenangkan orang lain. Maka ibaratnya seorang mukmin setelah keluar Ramadan ini, ya mereka akan menjadi orang yang pribadi yang indah. Taib, jamaah duha rahimakumullah. Terus kita masuk apa saja amalan di bulan Ramadan ini, ya. Yang pertama adalah amalan yang penting adalah sahur, ya, sahur di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, ya, makan sahurlah kalian karena sahur itu barakah, ya, sahur itu adalah makanan yang barakah, ya. Sunnahnya sahur itu adalah diakhirkan, sunnahnya sahur itu diakhirkan, ya. Jadi kalau makan sahur itu sunnah, ya, diakhirkan, dan menjelang subuh itu, ya, lebih sunnah lagi, ya, ya. Supaya apa? Ya, supaya manusia itu tidak terlalu lelah atau tidak terlalu capek ketika berpuasa. Maka di awal-awal kedatangan atau diwajibkannya puasa, ya, para sahabat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dulu tidak ada jam yang jelas kapan fajarnya, kapan salat subuh, ya. Maka disunahkan untuk, ya, berhenti untuk makan sahur kira-kira 50 ayat sebelum datang fajar. Tetapi itu bukan batasan, ya, batasan yang wajib. Itu adalah hanya kehati-hatian. Dan batasan sahur itu adalah tetap, ya, sahur itu batasannya adalah ketika azan fajar atau azan subuh, ya, azan subuh. Jadi jangan pernah meninggalkan yang namanya sahur, karena sahur itu adalah makanan yang penuh dengan keberkahan, ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, ya. Makan sahurlah kalian karena makan sahur itu adalah makanan yang berkah. Walaupun hanya minum 1 teguk air, ya, walaupun hanya minum air, jangan ditinggalkan, ya, makan sahur. Kalaupun tidak ada makanan, maka cukup dengan meminum air putih, ya, atau memakan apa saja yang ada, sederhana, ya. Yang penting jangan pernah meninggalkan yang namanya makan sahur. Karena makan sahur itu adalah makanan yang penuh barakah. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Mas, tolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, coba dibacakan artinya.
Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Orang itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Maka sunnahnya berbuka adalah menyegerakan. Sunnahnya sahur mengakhirkan. Sunnahnya sahur mengakhirkan. Sunnahnya berbuka adalah menyegerakan untuk berbuka. La yazalun nasu bi khairin, selama mereka menyegerakan berbuka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan korma, dengan korma. Kalau tidak ada korma, maka beliau berbuka dengan air putih. Berbuka dengan air putih. Gini aja. Tapi sunnahnya berbuka, sunnahnya berbuka kalau memang ada korma, dengan korma. Kalau tidak, dengan apa yang ada, dengan apa yang ada. Tidak harus dengan korma, dengan apa yang dimudahkan. Kalau di zaman sekarang korma ada di mana-mana, maka mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu lebih utama. Dan takjil itu adalah artinya pembukaan, ajjala yu'ajjilu. Takjil itu adalah pembukaan, menyegerakan. Dan takjil itu sekarang berubah menjadi nama makanan. Aslinya takjil itu bukan makanan. Takjil itu artinya menyegerakan. Takjil itu bukan korma, bukan korma. Takjil itu artinya menyegerakan. Ajjala yu'ajjilu, menyegerakan. Tapi sekarang berubah menjadi makanan. Maka takjil itu sederhana saja. Takjil itu bukan nasi bungkus. Takjil, maka Rasulullah SAW takjil, kemudian beliau sholat maghrib. Jadi jangan makan dulu. Salat maghrib, kemudian setelah itu baru makan. Kalau memang kebiasaan kita seperti itu. Dan makannya jangan terlalu banyak. Kalau makan terlalu banyak, nanti salat tarawihnya tidak kuat. Ini yang kedua, yaitu segera menyegerakan berbuka. Kalau memang sudah jelas waktunya, maka tidak perlu ditunda-tunda lagi. Karena ada sebagian orang yang sengaja untuk menunda setengah jam, misalnya puasa itu setelah berbuka kemudian ditunda lagi setengah jam. Sunnahnya adalah ketika waktu maghrib telah masuk, maka segera untuk melakukan berbuka. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah sebenarnya inti dari Ramadan itu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quranul Karim, dan Rasulullah SAW menerima wahyu pertama itu di bulan Ramadan dulu di Mekah. Tapi waktu itu puasa belum diwajibkan. Jadi bulan Ramadan itu sudah menjadi bulan Al-Quran kurang lebih 15 tahun sebelum puasa diwajibkan. Wahyu pertama itu turun di bulan Ramadan. Tahun ke 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah, 2 tahun beliau di Madinah, 15 tahun
Setelah 15 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan puasa. Sebagai bulan puasa. Sebelumnya Ramadan adalah sudah menjadi bulan Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Fatir ayat 29-30, allazina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang membaca yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca tilawah, membaca Al-Qur'anul Karim, mendirikan salat, berinfak sirran wa alaniyah, sirran secara tersembunyi, wa alaniyah terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlihi, dan Allah menambah karunia-Nya, innahu ghafurun syakur. Di sini adalah yang akan mendapatkan perdagangan yang tidak akan merugi dan mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah. Yang pertama, allazina yatluna kitaballah, orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih, orang yang kami berikan mereka Al-Qur'anul Karim, yatlunahu haqqa tilawatih. Haqqa tilawatih itu maksudnya apa? Membaca dengan sebenarnya. Maksudnya apa? Yang pertama adalah membacanya dengan tajwid. Jadi membaca Al-Qur'anul Karim dengan tajwid hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib. Belajar tajwid tidak wajib. Mengetahui hukum tajwid tidak wajib, tapi bacanya, membaca dengan tajwid wajib. Maksudnya apa? Maksudnya ada sebagian orang ditanya huruf izhar berapa, huruf ikhfa berapa, dia tidak tahu. Tapi dia bisa baca Al-Qur'an dengan benar. Maka dia mengetahui hukumnya ini, namanya ini, itu tidak wajib. Tetapi membaca Al-Qur'an, mat, dengungnya jelas, panjang pendeknya, maka itu adalah wajib. Jadi kesimpulannya, ya belajar tajwid ya akhirnya menjadi ya wajib juga. Karena ya tidak mungkin seseorang ya belajar mengetahui tajwid kalau dia tidak belajar. Tetapi mengetahui secara detail nama-nama hukum tajwid itu tidak wajib. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu adalah kewajiban setiap muslim. Itu haqqa tilawati, membaca Al-Qur'an dengan yang sebenar-benarnya. Itu yang pertama kali. Kemudian ya baru berikutnya memahaminya, mentadabburinya, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, dan ya halal haramnya, menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Maka orang yang yatluna kitaballah, yatlunahu haqqa tilawati, orang yang membaca Al-Qur'an dengan haqqa tilawati, dengan bacaan yang sebenarnya, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang yang beriman dengan Al-Qur'an. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang kufur dengan Al-Qur'an, fa ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai syifa, obat fisik dan obat rohani juga, ya.
Al-Quran itu juga termasuk obat fisik dan obat rohani juga. Beberapa penelitian di luar negeri itu sudah mereka meneliti pengaruh bacaan Al-Quran terhadap dalam rangka mengobati sebuah penyakit, ya, penyakit fisik. Dan itu mereka lakukan, sudah banyak penelitian seperti itu. Dan ternyata memang Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu bukan hanya obat hati, tetapi juga obat fisik manusia. Warahmah, dan rahmat bagi manusia. Sudah jelas Al-Quran adalah rahmat bagi manusia. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran semuanya adalah yang bisa dilaksanakan oleh manusia. Dan orang yang melaksanakan Al-Quran itu pastilah orang yang akan mendapatkan, membawa kebahagiaan di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa kamu tidak mentadabburi Al-Qur'an itu? Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan mendapati perbedaan yang banyak, ya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Tapi ya, kitab-kitab yang lain itu banyak kontradiksi, berlawanan. Al-Quran tidak ada, ya. Karena Al-Quran adalah kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, atau memang hati mereka itu sudah tertutup, terkunci? Dalam hadis Muslim dikatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat bagi ashabihi, sahabatnya, bagi sahabatnya. Siapa ya sahabat Al-Quranul Karim? Ya, orang yang kenal dengan Al-Quranul Karim. Ya, sahabat, ya. Sahabat itu teman setia, ya. Sahabat itu adalah teman setia. Maka orang yang dipilih bersama Nabi itu namanya sahabah, ya, sahabat, sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi. Bukan, sebenarnya dalam bahasa Arab itu banyak bahasa lain. Teman itu, qarin juga teman artinya, zamil teman juga, rafiq teman juga, ya. Tetapi yang dipilih adalah kata-kata sahabah, ya. Sahabat itu adalah orang yang paling tahu dengan kita, ya. Sahabat. Kata idz qala li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya di dalam gua, ketika Nabi dikejar oleh kafir Quraisy, Nabi bersama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar sangat ketakutan, ya. Maka Nabi berkata idz qala li sahibihi idz huma fil ghar. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, izhuma fil ghar, ketika mereka dalam gua, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Ya. Sebenarnya dalam redaksi hadis Muslim ini, ya, yang terakhir itu adalah Al-Quran itu akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada li ashabiha, sahabatnya, ya, sahabatnya. Nah, sahabat itu adalah orang yang tahu apa kesukaan kita,
orang yang tahu apa yang tidak kita sukai, dan orang yang sangat mengerti dengan kita. Jadi sahabat Al-Quran adalah orang yang tahu apa yang disukai oleh Al-Quran, tahu apa yang tidak disukai oleh Al-Quran, dan orang yang sangat mengerti dengan sahabatnya, dengan Al-Qurannya, karena Al-Quran itu adalah menjadi sahabat bagi dia. Maka orang yang seperti itu yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Jadi salah satu yang akan memberikan syafaat kepada manusia nanti pada hari kiamat adalah Al-Quranul Karim. Ya. Syahid, orang yang mati syahid itu akan memberikan syafaat. Puasa memberikan syafaat, dan Al-Quran juga termasuk yang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud, coba dibaca artinya. Coba dari Abdullah bin Mas'ud dibaca artinya. Dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ya, ini pahala membaca Al-Quranul Karim, tapi adalah membacanya dengan haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid. Terus hadis berikutnya, silakan. Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, ini redaksi hadis tadi sebenarnya. Syafi'an li ashabihi. Jadi syafi'an li ashabihi, mungkin bisa digaris bawahi ashabihi itu. Syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang ashabihi. Ada ketemu ashabihi, sahabatnya yang kita terangkan tadi. Jadi sahabat Al-Quran itu adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui maunya Al-Quran seperti apa. Tahu, teman, orang berteman itu tahu mana yang dia sukai, mana yang tidak dia sukai, apa yang menyebabkan temannya sedih, apa yang menyebabkan temannya gembira, maka dia tahu. Itu yang disebut dengan ashab. Maka Al-Quran, ashabul Quran, orang yang sangat tahu dengan seluk-beluk Al-Quran, tahu perintahnya, tahu larangannya, tahu apa yang disenangi Al-Quran, tahu yang tidak disenangi oleh Al-Quran. Terus hadis berikutnya, perumpamaan. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran bagaikan jeruk, baunya harum dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma, rasanya lezat namun tidak berbau.
Sedangkan perumpamaan seorang munafik, yaitu membaca Al-Quran bagaikan bunga yang baunya harum dan rasanya pahit, dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah handahal, sejenis labu, rasanya pahit dan tidak ada baunya. Nah, kita mau yang mana? Mau jadi jeruk, baunya harum, rasanya enak, atau jadi korma, tidak ada baunya, rasanya enak? Silakan pilih mana yang kita mau. Terus dari Aisyah, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Ya, membaca Al-Quran artinya kita bertahap. Jangan mengatakan bahwasanya kalau saya tidak bisa baca Al-Quran, saya belum lancar, lalu berhenti. Harus tetap belajar, dan dalam proses belajar itu ya harus tetap membaca Al-Quran. Dan orang yang seperti itu ya itu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala membaca, dan yang kedua adalah pahala susahnya. Ya, wa huwa yatata'u bihi. Ya, yatata'u fihi, sulit baginya, atau terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun, dan sulit, maka dapat 2 pahala, pahala membaca dan pahala sulit. Ya, jadi jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran, tetapi tetap harus berusaha untuk meningkatkan kualitas bacaan sampai kepada bacaan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu maksudnya adalah tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya, minimal kayak imamnya Mujahidin inilah, Ustaz Mualimin. Itu tentang membaca Al-Quran. Dan ya, banyak lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran asyamu wal Quranu yasfa'ani yaumal qiyamah. Dalam hadis lain dikatakan bahwasanya Al-Quran dan puasa itu akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Al-Quran mengatakan mana'tuhu minan naum, saya sudah mengurangi porsi tidurnya. Jadi kapan membaca Al-Quran paling afdol? Membaca Al-Quran paling afdol itu adalah membaca Al-Quran di tengah malam. Ya, di tengah malam. Ya. Membaca Al-Quran di tengah malam itu adalah bacaan yang paling afdol. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan mana'tuhu minan naum, saya sudah mengurangi jatah tidurnya. Orang tidur itu kapan? Ya malam. Kalau tidur siang itu ya enggak. Tidur hanya untuk biasa. Tapi tidur yang normal itu adalah tidur di waktu malam. Orang yang waktu tidurnya berkurang karena membaca Al-Quranul Karim, maka orang seperti itulah yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran nanti pada hari kiamat. Apalagi kalau Al-Quran itu dibaca setelah sholat tahajud, dibaca kemudian dilihat terjemahannya, kalau bisa ya dilihat juga tafsirnya, supaya kita paham apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu. Ada orang yang mengatakan bahwasanya ya, kalau bagi kita orang yang tidak mengerti bahasa Arab, maka tahajud itu tidak usah terlalu lama. Ya, tidak usah terlalu lama. Coba setelah tahajud ya, kemudian
gunakan waktu sisanya itu untuk membaca Al-Quran, membaca terjemahannya dan membaca artinya, membaca tafsirnya, ya. Karena ya membaca di waktu sebelum subuh itu adalah bacaan yang biasanya paling mudah orang mengerti, paling mudah untuk dihayati, ya, bacaan atau pelajaran yang dibaca sebelum subuh. Dan ya orang yang berpendapat seperti itu saya kira lebih baik, ya, saya kira suatu pendapat yang bagus, ya. Kita baca surat Wadduha, Alam Nasrah, tetapi kita tidak pernah mengetahui maknanya apa, ya. Kita baca terus tapi kita tidak pernah mengetahui arti dari surat Alam Nasrah itu apa, dari surat Wadduha itu apa. Maka setelah kita sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian ya kita ambil Al-Quran, lihat terjemahannya, lihat maknanya apa, lihat tafsirnya apa, ya. Karena beda kita dengan orang Arab. Kalau orang Arab mereka sudah paham apa yang mereka baca, mereka langsung ngerti. Kita tidak mengerti apa yang kita baca, maka kita harus belajar, ya. Makanya ya orang Arab itu tidak mau, ya, kafir Quraisy itu tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena takut terpengaruh, ya. Karena mereka ngerti kalau kita 24 jam dengar Al-Quran, ya tidak ada pengaruhnya apa-apa, karena kita tidak ngerti dengan Al-Quran itu. Maka kita harus belajar terjemahannya, harus membaca terjemahannya, kemudian ya maknanya apa, tafsirnya apa. Luangkan waktu kita untuk melaksanakan, ya, untuk membaca, karena memang kita tidak tahu, dan orang yang tidak tahu yang dia baca, ya, tentunya mendapatkan pahala insyaallah, ya. Orang yang baca Al-Quran pasti dapat pahala, tetapi ya orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran adalah orang yang mengerti dengan apa yang dia baca, menjadi sahabat Al-Quranul Karim tadi. Taib yang berikutnya adalah memberi makan orang yang berpuasa, ya. Memberi makan orang yang berpuasa. Man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi wa la yanqusu min ajrihi as-sha'im syai'un. Artinya, coba, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sekalipun pahala orang yang berpuasa itu. Ya, ini jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala orang lain, maka ya berilah dia makanan, ajak dia berbuka atau beri makanan dia untuk berbuka, maka semua pahalanya itu akan kita ambil. Ya, makanya di Madinah itu, ya, orang-orang yang di sana bercerita bahwasanya justru kalau sore itu anak-anak kecil, anak-anak SD itu mencari orang-orang yang akan diajak berbuka di rumahnya, ya. Kalau kita di sini kalau bulan puasa orang sibuk jualan takjil semua, ya. Jualan takjil semua. Kalau di sana justru orang berlomba untuk mengajak orang berbuka di rumahnya, ya. Supaya apa? Mendapatkan pahala tadi, mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah berdakwah. Ya, berdakwah itu bukan seperti saya di sini saja. Ya, berdakwah itu bukan harus menunggu menjadi ustadz dulu. Ya, bahkan mungkin ya berdakwah dengan bilhal, berdakwah dengan sikap kita, ya, itu lebih utama dibanding dengan berdakwah dengan berceramah seperti ini, ya. Jadi
berdakwah dengan mengamalkan apa ilmu yang kita ketahui, itu mungkin lebih mengena dibanding berdakwah dengan mulut kita. Maka bulan puasa, ya, apa yang kita lakukan, ya semuanya termasuk dakwah kepada orang lain. Maka jangan ditinggalkan yang namanya berdakwah. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari saya walaupun yang kamu ketahui adalah satu ayat. Dikatakan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Artinya, dan jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya, dulu yang ada cuma unta merah. Tapi unta merah itu adalah unta yang paling mahal harganya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ya mobil yang paling mahal itulah lebih baik bagimu daripada kendaraan yang paling mewah. Seandainya kamu bisa menunjuki satu orang saja, ya maka itu lebih baik bagi kamu daripada mendapatkan kemewahan, ya mobil, kendaraan yang mewah. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Artinya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya. Maka qiyam itu qiyam yang imanan wahtisaban. Ya, orang yang salat tarawih itu bukan hatinya, ya hatinya apa? Sakit hati sama imamnya. Kalau orang salat tarawih sakit hati sama imamnya, maka tidak dapat yang seperti ini ya. Ya, imamnya agak panjang, lalu ya merasa tidak senang kepada imamnya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ya. Imanan wahtisaban, dengan rasa keimanan dan ihtisab, ya, dan mencari pahala, ya. Kalau orang salat tarawihnya itu hanya ikut-ikutan, ya, tidak mencari pahala, tidak dengan keimanan, maka dia tidak akan mendapatkan hadis ini, ya. Kam min qaimin, dan betapa banyak orang yang salat laisa lahu, ya tidak ada yang didapatkan kecuali illa as-sahar, ya. Betapa banyak orang yang salat tarawih tapi dia tidak mendapatkan pahala kecuali hanya mendapatkan apa? Bagadang, ya, mengurangi jatah tidurnya. Kemudian fadilah dari salat tarawih ini, man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Artinya, siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka dituliskannya pahala qiyam satu malam penuh. Ya, artinya salat bersama imam sampai selesai. Jangan imamnya ditinggalkan. Kalau kita ingin sholat malam lagi, misalnya seandainya setelah pulang nanti kita ingin sholat malam lagi, maka sholat taraweh, ya, witir dengan imam, tetapi witirnya tidak perlu diulangi lagi nanti di tengah malam. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala ini. Siapa yang sholat bersama imam berarti sholat semuanya sampai selesai bersama imam, termasuk witirnya juga bersama imam. Kutiba lahu qiyamu lailah, maka dia dianggap
salat malam satu malam penuh, satu malam penuh. Jadi kalau kita ingin menambah salat lagi silakan, tetapi jangan witirnya jangan diulangi, witirnya jangan diulangi, supaya kita mendapatkan pahala kutibalahu qiyamul lailah. Tapi sekali lagi, orang yang mendapatkan seperti ini tidak banyak. Orang yang mendapatkan seperti ini tidak banyak. Ya, hanya orang-orang yang sholat malam dengan tarawih yang dilakukan dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah i'tikaf. Hilang lagi. Hilang lagi. Kemudian yang berikutnya adalah i'tikaf. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang 10 hari yang terakhir, maka beliau ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, wa aiqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya, membangunkan anak, istrinya, menantunya juga. Ya. Wa saddal mi'zar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. I'tikaf ini memang 10 hari yang terakhir, dan ini rentan. Biasanya orang pulang kampung, ya. Biasanya orang pulang kampung. Tetapi bagi kita yang mau pulang kampung, maka jangan lupa untuk tetap memanfaatkan malam-malam Ramadan dengan doa-doa kita. Ya. Karena malam Ramadan itu adalah malam-malam yang mustajab untuk berdoa, apalagi sepertiga malam yang terakhir, apalagi waktu sahur. Ya, waktu sahur itu adalah waktu yang paling afdal untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika mereka waktu sahur mereka istighfar. Jadi jangan sampai sahur kita itu TV dihidupkan lagi, ya, acara-acara yang tidak bermutu, ya, acara-acara yang membuat kita rugi. Waktu sahur itu adalah waktu yang paling afdal untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun, bukan wabil ashari yusahidun, bukan waktu sahur mereka nonton TV, bukan, ya, tapi ashar yastaghfirun. Waktu sahur itu adalah waktu yang paling efektif untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa, dan Allah akan mengabulkan, pasti dikabulkan. Siapa saja yang meminta, Allah kabulkan, dan siapa saja yang istighfar, maka Allah ampunkan. Kapan sahur itu? Ya, sahur itu adalah waktu-waktu sebelum subuh. Itulah waktu sahur itu. Ya. Wabil ashar, waktu sahur itu adalah waktu sebelum subuh. Itulah waktu yang paling efektif untuk beristighfar dan memohon segala permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi orang yang tidak sempat i'tikaf, ya, bagi orang yang tidak bisa i'tikaf, baik itu pulang kampung atau yang lainnya, maka waktu-waktu sahur dalam perjalanan itu jangan disia-siakan. Waktu sahur adalah waktu untuk beristighfar, waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang paling bagus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah
summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Muttafaqun alaih. ya, jadi istri Nabi juga i'tikaf setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga melakukan i'tikaf. Perempuan berarti boleh i'tikaf asalkan tempatnya ya memungkinkan untuk perempuan, ya. Karena i'tikaf ini di masjid. I'tikaf ini di masjid, bukan di rumah. Ya, bukan di rumah. Jadi kalau tempatnya memang memungkinkan untuk perempuan di masjid, maka ya silahkan perempuan i'tikaf di masjid. Dan tentunya jangan sampai i'tikaf itu menyebabkan yang lain, kewajiban-kewajiban kita yang lain itu terlantar, ya. Kewajiban mengurus anak, mengurus suami itu tetap harus dilakukan. Kalau dua-duanya itu tidak bisa, maka yang wajib harus didahulukan. Ya, i'tikaf adalah sunnah, hukumnya adalah sunnah, maka ya jangan sampai yang sunnah ini menyebabkan ya gara-gara i'tikaf nanti ya suaminya ya cerai dengan suaminya misalnya atau apa. Ini tidak seperti itu. Kalau misalnya anak-anaknya masih kecil, masih butuh perhatian yang ekstra dari dia, maka ya tidak diwajibkan bagi, ya tidak disunnahkan juga bagi orang yang seperti itu untuk i'tikaf, karena akan ya menyulitkan dia untuk melakukan ya kewajiban-kewajibannya. Kemudian Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar adalah puncaknya Ramadan ini, ya, puncaknya Ramadan ini. Dan bulan Ramadan itu adalah ya Lailatul Qadar adalah kesempatan bagi kita untuk memperpanjang usia ibadah kita, ya. Kalau Nabi Nuh alaihi salam usia berdakwah saja itu 950 tahun. Itu beliau lamanya berdakwah, ya. Umur Nabi Nuh alaihi salam ya kurang lebih ya sekitar 1500-an tahun. Ya. Ya, masa ibadah mereka panjang, ya. Umat-umat yang dahulu umur mereka panjang, tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Lailatul Qadar, ya, 1000 bulan, 80 tahun. Barang siapa yang beribadah di malam itu, maka ibadahnya ya adalah bernilai kurang lebih 1000 bulan. Baik baca Al-Quran, baik itu ta'lim, baik itu sedekah, maka semuanya akan dianggap. Kalau dia bersedekah, maka dia dianggap bersedekah selama 1000 bulan. Kalau dia baca Al-Quran, maka dia dianggap melakukan baca Al-Quran selama 1000 bulan. Kalau dia tahajud, maka dia dianggap melakukan tahajud 1000 bulan. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk untuk mengejar ketertinggalan kita dibanding dengan umat-umat dulu yang umur mereka panjang dan ibadah mereka banyak sekali. Dari Aisyah, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun dan menyukai ya keampunan, fa'fu anni, maka ampunilah dosaku, ya. Kemudian yang terakhir adalah umrah Ramadan, ya, umrah Ramadan. Barang siapa yang ya
karena nilainya setara dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, umrah Ramadan itu sama nilainya dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ila salah wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan wal umrah ila al-umrah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma iza ustinabatil kabair. Ya, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan salat ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, puasa ke puasa berikutnya, umrah satu tahun dari ke tahun berikutnya, itu adalah akan mengampuni dosa-dosa selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Maka barang siapa yang punya uang lebih, maka silakan umrah Ramadan. Silakan umrah ke Ramadan, karena belum tentu, ya, belum tentu masa depan setahun lagi atau 2 tahun lagi, ya, keadaan masih seperti yang sekarang ini. Tapi ini khusus, ya, bagi orang yang mampu. Orang yang mampu silahkan, ya, umrah Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan, ya, Ramadan tahun ini adalah, ya, Ramadan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya di malam Ramadan itu Allah menulis orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Ya. Lillahi utaqa, bagi Allah itu adalah orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Wazalika fi kulli lailah, dan itu thayyibah wa amalan mutaqabbala. Silakan.